Dipikir bakal terkena comeback, Liverpool malah berikan comeback. Tertinggal 2 gol di babak pertama, Liverpool mampu balas 3 gol di babak kedua. Lalu perubahan apa saja yang dilakukan Jurgen Klopp untuk lakukan comeback ini? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Unai Emery tetap gunakan formasi andalan 4-4-2. Perubahan komposisi pemain terlihat di lini tengah dan depan. Kini Danjuma dan Chukwueze dicadangkan. Penggantinya adalah Coquelin dan Boulaye Dia. Sementara Gerard Moreno yang absen di leg pertama kini sudah sembuh dan terdapat dalam line up. Jurgen Klopp masih bermain dengan 4-3-3. Di belakang, Van Dijk diduetkan dengan Konate. Di tengah, Henderson tiada dan digantikan oleh Keita. Untuk lini depan, kini Jota yang dimainkan untuk menemani Salah dan Mane. Janji Unai Emery untuk memberikan neraka bagi Liverpool ternyata benar-benar terjadi. Setidaknya di babak pertama ia menampilkan Villarreal yang berbeda. Kini saat bola mulai dikuasai kiper atau bek lawan, Villarreal melakukan high pressing. Mereka berusaha segera merebut bola saat mulai dikuasai lawan. Misalnya pada gambar ini. Namun dampak paling signifikan dari taktik Unai Emery adalah pilihannya untuk mengeksploitasi sisi lapangan. Ia sepertinya sadar menyerang Liverpool lewat tengah cukup sulit mengingat ada Fabinho di posisi tersebut. Ia tak mau mengulangi kesalahan yang sama saat Fabinho menjadi kartu mati Villarreal di leg pertama. Maka ia pun mengorbankan satu gelandang untuk bermain melebar. Etienne Kepu yang di atas kertas adalah gelandang tengah, kenyataannya bermain melebar ke kanan. Ia banyak mengeksploitasi sisi kanan yang diisi oleh Robertson. Misalnya pada gambar ini, di tengah hanya disisakan Parejo, Kepu ada di sisi kanan. Atau pada gol kedua Villarreal, Kepu kembali berada di sisi kanan lalu mengelabui Robertson dan memberikan crossing ke kotak penalti yang berhasil disundul Coquelin. Bukti lain bahwa Unai Emery mengeksploitasi sisi lapangan terlihat dari heatmap berikut. Sisi depan tengah tidak berwarna hijau karena bola sangat minim didistribusikan ke area tersebut. Hanya sisi kanan dan kiri yang hijau karena ke area tersebutlah bola banyak diumpankan. Pilihan eksploitasi sisi lapangan ini pun berdampak pada bagaimana bola diumpankan ke kotak penalti. Umpan pun didominasi crossing dibanding umpan pendek 1-2. Namun Unai Emery sadar bahwa pemainnya akan sulit bila harus berduel dengan Van Dijk atau Konate. Maka ia menginstruksikan untuk melakukan crossing ke tiang jauh. Implikasinya duel crossing justru terjadi dengan Robertson dan Arnold. Dengan cara ini peluang menang duel lebih mungkin. Misalnya pada gol kedua, saat Coquelin menyundul bola ia berduel dengan Arnold. Contoh lainnya pada gol pertama, crossing kembali dilakukan ke tiang jauh. Duel pun terjadi antara Robertson dan Kepu. Kepu menang duel dan gol diciptakan Boulaye Dia. Berbekal keunggulan 2 gol, pasukan Jurgen Klopp datang ke Estadio della Camarica dengan percaya diri. Namun gol cepat di menit ketiga membuat Liverpool kena mental. Bayang-bayang terkena comeback pun menggelayut di pikiran pemain Liverpool setelah gol tersebut. Itu terbukti dari banyaknya umpan yang tidak akurat di babak pertama. Liverpool yang mainkan 2 gelandang kreatif, Thiago dan Keita hanya lakukan 65% umpan akurat. Padahal normalnya akurasi umpan ada di angka 70%, dan standar Liverpool adalah 80%. Misalnya pada cuplikan ini, umpan Thiago malah meninggalkan lapangan. Gara-gara hal tersebut, serangan Liverpool pun jadi minim karena bola banyak berhenti di lini tengah akibat akurasi umpan yang jelek. Di babak pertama ini, Liverpool hanya hasilkan 2 tendangan yang kedua-duanya tidak mengarah ke gawang. Sungguh statistik yang sangat jelek bagi Liverpool. Sepak bola tidak hanya taktik tetapi juga mental. Sebaik apapun taktik tanpa mental yang baik maka sia-sia. Untuk itu di jeda istirahat, Klopp pastinya menyegarkan dulu mental pemain dengan menyuntikkan semangat dan keyakinan baru.
Ia akan menyemangati dan meyakinkan pemain bahwa mereka mampu untuk melakukan comeback. Hasilnya, akurasi umpan pemain Liverpool meningkat tajam di babak kedua, dari awalnya 65% menjadi 84%. Kondisi tersebut membuat build-up serangan kini bisa dilakukan dan peluang pun tercipta. Di babak kedua, Liverpool hasilkan 3 gol dan 13 tendangan dengan 5 mengarah ke gawang. Setelah mental, selanjutnya taktik yang diubah Klopp di babak kedua. Jota yang minim kontribusi diganti oleh Diaz. Perubahan ini membuat Mane digeser ke tengah dan Diaz di sisi kiri. Dampaknya cukup signifikan. Dengan kemampuan dribble dan kerjasamanya dengan Mane, Diaz mampu merepotkan sisi kanan Villarreal. Misalnya pada cuplikan ini, Diaz mampu mengecoh lawan dengan gocekannya, tetapi sayang tendangannya masih menyamping tipis. Selain itu, Klopp membuat Liverpool bermain lebih agresif. Arnold yang biasanya banyak bermain di belakang, kini sering maju ke depan dan banyak melakukan crossing di sisi kanan. Bahkan di laga ini, crossing Arnold lebih banyak dari Robertson. Misalnya pada gambar ini, Arnold maju ke depan untuk menerima bola di sisi kotak penalti. Contoh lainnya pada gol kedua Liverpool. Arnold kembali ada di sisi kanan depan, lalu memberikan crossing pada Diaz. Karena Arnold dan Robertson maju, Fabinho dan Thiago banyak bermain lebih dalam menjadi pengatur bola di lini tengah. Sebaliknya Keita bermain lebih maju sejajar dengan penyerang. Misalnya pada gambar ini, Keita terlihat ada di depan tengah. Nah, pada gol pertama, Fabinho memang ada di sisi depan kanan. Tetapi pergerakan tersebut bukanlah pergerakan rutin yang ia lakukan. Itu hanya respon situasional pada posisi salah. Jadi hanya sesekali ia maju ke posisi tersebut. Itu berbeda dengan Keita. Ia konsisten maju ke depan sejajar dengan penyerang. Di gol ini, Keita ada di depan dan membantu Fabinho memiliki ruang untuk menerima bola di kotak penalti. Oke sobat semua, dapat disimpulkan, penyegaran mental dan perubahan taktik di babak kedua mampu berikan Liverpool comeback balik. Yang awalnya tertinggal 2 gol mampu menang dengan 3 gol. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.